Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sudah terdengar tuh belum? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab yang ketiga dari seorang penuntut ilmu terkait dirinya sendiri. Adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ayyubadira syababahu wa awqata umurihi ila tahsil. Seorang penuntut ilmu itu harus semangat memanfaatkan masa mudanya dan waktu-waktu yang dia miliki untuk tahsil, untuk meraih ilmu. Wala yaghtarra bi khida'il taswif wat ta'mil. Dan jangan tertipu ya dengan berbagai tipuan-tipuan, angan-angan yang itu melenakan. Ini bisa dipahami angan-angan dunia, sehingga membuat penuntut ilmu tersebut harusnya belajar, akan tapi menghabiskan waktunya untuk misalkan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi seorang penuntut ilmu harus menjauhi perkara yang haram, itu jelas tidak bermanfaat. Ataupun kalau ada manfaatnya maka madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi menjauhi perkara yang haram, menjauhi perkara yang makruh, dan menjauhi perkara mubah yang itu tidak bermanfaat atau bisa menjatuhkan muru'ah. Ya. Maka di sini itu adalah yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu terkait waktunya. Harus memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umurihi la badala laha wa la iwadu anha. Ya, penulis berkata, setiap waktu, setiap detik yang dia habiskan dari umurnya sia-sia, itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak ada badalnya dan tidak ada iwadnya. Ya, tidak ada penggantinya. Sehingga ketika seseorang itu mensia-siakan waktunya, maka pada hakikatnya dia merugikan dirinya sendiri. Nah, ini yang banyak terjadi ya pada orang-orang yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu, akan tetapi misalkan masih dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tidak ada manfaatnya atau bahkan bermadarat. Maka ini harus dikurangi ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ada 3 hal yang harus dijauhi. Perkara haram, perkara makruh, hukum asalnya adalah dijauhi ya. Tentunya beda tingkat dengan haram. Dan perkara mubah, hukum asalnya mubah, akan tetapi itu ya bisa menjatuhkan muru'ah atau ya tidak begitu besar manfaatnya. Wa yaqta'u ma yaqdiru alaihi minal ala'ik asy-syaghilah wal awaiqil mani'ah an tamamit talab. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu harus memutus apa yang dia mampu. Ya, memutus apa? Memutus ikatan-ikatan yang bisa menyibukkan. Ya, wal awaiq al mani'ah. Ya, hambatan-hambatan yang bisa menghalangi dia dari menuntut ilmu dengan baik. Wa badlil istihad, yang bisa menghalangi dia dari mengerahkan tenaganya. Beristihad maksudnya di sini mengerahkan tenaga untuk menuntut ilmu. Wa quwwatil jiddi fit tahsil, dan bisa menghalangi dia untuk mengerahkan seluruh kemampuan maksimalnya dalam menuntut ilmu. Fa innaha kaqawati'it thariq. Maka hal-hal yang melenakan ini, hal-hal yang bisa menghalangi penuntut ilmu dari ya semangat untuk menuntut ilmu, kemudian fokus, kemudian mengerahkan kemampuan maksimalnya, itu seperti qawati'it thariq, yakni penghalang-penghalang yang ada di jalan.
bisa dipahami ya, tukang begal, duri, baik manusia yang menghalangi di jalan, mau benda mati yang menghalangi di jalan, itu semuanya bisa masuk dalam frase yang disebutkan oleh penulis di sini. Yani kita mau mencapai tujuan, akan tapi terhalangi oleh tukang begal. Nauzubillah min dzalik. Jelas? Kita mau sampai ke tujuan, tapi ada pohon jatuh sehingga menghalangi jalan. Itu termasuk hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari tujuannya. Maka di sini diilustrasikan hal-hal yang tadi, ikatan-ikatan yang mensibukkan, kemudian ya awaik al-mani'ah, hambatan-hambatan yang bisa menghalangi dia dari mencapai tujuannya tersebut, semampu dia harus dia minimalisir. Semampunya harus diminimalisir. Walidzalika istahabba as-salafu at-tagharruba 'anil ahli wal bu'da 'anil watan. Oleh karena itu para generasi terdahulu itu ya menyukai untuk tagharrub 'anil ahl, menjauh dari keluarga, wal bu'd 'anil watan, menjauh dari negeri. Yani bisa dipahami merantau. Li'anna al-fikrah idza tawazza'at qasrat an daraki al-haqa'iq wa ghubudid daqa'iq. Karena pikiran kalau bercabang-cabang, kalau banyak yang dipikirkan, maka itu akan membuat pikiran tersebut tidak bisa ya memahami hakikat dari apa yang sedang dia pelajari, dan tidak bisa memahami hal-hal terperinci yang sedang dia pelajari. Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Menukil firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan pada seseorang ada dua hati di dalam dadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa harus fokus. Itu yang bisa kita dapat pelajaran dari kalimat penulis ini. Walidzalika yuqal al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Ilmu itu tidak bisa, yani la yu'tika ba'dahu, ilmu itu tidak mau memberikan sebagian dari ilmu tersebut kepadamu sampai engkau memberikan dirimu semuanya kepada ilmu. Dan ini adalah amrun musyahad, amrun ma'ruf, ya, sesuatu yang diketahui. Yakni apa? Ketika seseorang ingin sukses dalam menuntut ilmu, ilmu apapun itu, dia harus mengerahkan fokusnya dan semangatnya dan tenaganya kepada ilmu tersebut. Baik ini ilmu syar'i ataupun ini ilmu dunia. Sekarang ilmu syar'i misalkan, maka ilmu syar'i ada berbagai bidang. Sama berlaku. Seseorang misalkan tidak bisa memahami ilmu akidah dengan kokoh, dengan penuh terperinci begitu ya, bukan level lagi orang awam, akan tapi level penuntut ilmu yang lebih lagi tingkatannya, tidak bisa memiliki akidah yang kokoh kecuali dia harus semangat dan fokus dan ya memberikan kemampuan maksimalnya dalam menuntut ilmu tersebut. Demikian pula kita katakan untuk ilmu fikih, demikian pula kita katakan untuk ilmu hadis, demikian pula kita katakan untuk ilmu tafsir dan seterusnya. Demikian pula di ilmu dunia. Seseorang tidak bisa menguasai ilmu tertentu di bidang ilmu dunia, ilmu umum, kecuali dia harus mengerahkan kemampuan maksimalnya, fokusnya, tenaganya dan seterusnya. Ya, ini adalah amrun musyahad, amrun ma'lum. Dan itu berlaku bagi ya dua kategori ilmu tersebut secara umum, ilmu syar'i dan ilmu umum, berlaku bagi bidang-bidang ilmu di ilmu syar'i, bidang-bidang ilmu di ilmu umum, bahkan ini berlaku untuk pekerjaan tertentu secara spesifik. Tugas misalnya. Tidak akan selesai tugas itu kalau kemudian antum buka tugasnya, kemudian satu kalimat, dua kalimat, ngemil dulu lah misalnya. Gimana? Rebahan dulu ya nih. Tidak akan selesai. Ya, bikin poster buat dakwah. Minimal ana buka dulu ini softwarenya. Habis itu rebahan dulu ya. Gak akan selesai. Jadi ini adalah sesuatu yang disebutkan oleh penulis di sini adalah sesuatu yang yakni banyak terjadi di sekitar kita dan ini harus kita hindari. Wa naqala al-Khatib al-Baghdadi fil Jami' an ba'dihim qala la yanalu hadzal ilma illa man 'attala dukanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu. Al-Khatib al-Baghdadi berkata dalam kitab beliau, ya, yaitu menukil perkataan sebagian ulama bahwa la yanalu hadzal ilma, tidak bisa meraih ilmu ini
illa man 'attala dukkanahu, kecuali orang yang menutup tokonya, wa harraba bustanahu, menghancurkan tamannya atau menghancurkan sawahnya atau menghancurkan kebunnya. Itu di antara makna dari bustan. Wa hajara ikhwanahu, tidak berbicara dengan saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatahu, ada keluarga yang meninggal dunia akan tapi dia tidak menyaksikan jenazahnya. Nah, ini tentunya adalah perkataan yang sebagaimana disebutkan oleh penulis setelahnya, wa hadza kulluhu wa in kanat fihi mubalaghah fal maqsudu bihi annahu la budda fihi min jam'il qalbi wa istima'il fikri. Ini semua yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi menukil dari sebagian ulama, walaupun di sini ada sisi mubalaghah, yakni berlebihan begitu ya, tapi poinnya adalah tidak mungkin seseorang itu bisa meraih suatu ilmu kecuali dia harus mengumpulkan seluruh hatinya, mengumpulkan seluruh pikirannya. Ya. Jadi jangan terpecah belah. Jangan kemudian setengah-setengah. Keluarkan kemampuan maksimal kita dan fokus kita dan tenaga kita untuk hal tersebut. Waqila amara ba'dul masyayikh taliban lahu binahwi ma ra'ahu al-khatib fa kana akhiru ma amarahu bihi an qala isbagh thawbaka kay la yashghalaka fikru ghaslihi. Disebutkan bahwa sebagian masyayikh memerintahkan muridnya, seorang muridnya, seperti yang diperintahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tadi, seperti yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tadi. Dan perintah terakhir yang disebutkan oleh syekh tersebut kepada muridnya adalah isbagh thawbaka, warnai pakaianmu, yakni zahirnya ini pakaiannya misalkan putih. Nah, kalau putih itu cepat untuk kotor, maka warnai pakaianmu sehingga tidak lagi berwarna putih, sehingga itu tidak menyibukkanmu untuk memikirkan nyuci baju tersebut. Wa mimma yuqalu 'an Syafi'i annahu qala law kulliftu syira'a basalatin ma fahimtu mas'alatan. Di antara perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau berkata, kalau aku diberi tugas untuk beli bawang, maka aku tidak akan memahami suatu masalah apapun. Baik, ini semua ada mubalaghah. Ada sisi mubalaghah, yakni dilebihkan. Tetapi maknanya adalah, intinya adalah kita harus fokus dan totalitas dalam menuntut ilmu apapun itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan misalkan orang-orang yang menuntut ilmu umum, ilmu dunia misalkan, betul? Apakah kemudian itu merupakan salah satu awaik, hambatan untuk memahami ilmu syar'i? Maka kita katakan, tergantung orangnya, tergantung orangnya. Ketika orang tersebut misalkan belajar ilmu umum, misalkan di kampus atau dimanapun itu, tetapi kemudian dia bisa melakukan manajemen waktu dengan baik, sehingga dia bisa membagi waktunya di setiap harinya. Ada waktu untuk belajar ilmu agama, ada waktu untuk belajar ilmu umumnya tersebut, dan di setiap waktu tersebut dia fokuskan pikirannya di satu hal yang sedang mau dia kerjakan saat itu. Jangan mikirin ilmu umum ketika belajar ilmu syar'i, jangan mikirin ilmu syar'i dulu ketika belajar ilmu umum. Jadi harus dibagi, waktunya dibagi. Dan ketika sudah sampai pada waktu yang kita persiapkan tersebut, maka kita harus total dan fokus untuk memikirkan hal tersebut. Itu yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin sukses dalam belajar ilmu syar'i sementara dia berada di jalur umum. Ala kulli hal, ini tidak hanya bagi orang yang di jalur umum dan seterusnya, tidak. Ini berlaku bahkan orang yang sudah berada di jalur ilmu syar'i sejak kecil. Dari kecil sudah di pondok, ma'had dan seterusnya, nanti besarnya di jamiah misalkan. Ini berlaku. Yakni hal-hal yang bisa menghalangi orang dari menuntut ilmu syar'i itu juga melanda dan mengenai pada orang-orang yang memang fokus di bidang itu, yang memang bidangnya di situ, begitu ya. Maka ini adalah kalimat yang umum, berlaku untuk siapa saja. Orang-orang yang ingin fokus dalam suatu bidang ilmu atau ahli dalam suatu bidang ilmu, maka dia harus mengerahkan kemampuan maksimalnya di situ. Sekarang kita lihat di sini, tentunya perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi itu ada merupakan sisi mubalaghah, ada sisi dilebih-lebihkan, itu maksud dari mubalaghah.
Ada sisi dilebih-lebihkan di situ, akan tapi ada sisi benarnya. Yakni sisi benarnya maksudnya adalah poin yang harus kita tangkap dari perkataan ini, bukan kemudian kita toko tutup, yakni kita nggak usah bisnis, nggak usah kerja, nggak usah cari nafkah. Kemudian kita punya kebun, punya sawah, udah kita rusak aja. Kemudian saudara-saudara kita ngechat udah nggak usah dibalas, nelpon udah nggak usah digubris, ketemu udah nggak usah disapa. Ini bukan yang dimaksud. Ini jadi tahdziri jadi. Bukan itu yang dimaksud. Kemudian nanti ada keluarga yang meninggal dunia, padahal mudah bagi dia untuk takziah ke sana, akan tapi tidak dilakukan sama sekali. Itu bukan yang dimaksud oleh perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada sisi dilebih-lebihkan di sini. Tapi yang harus kita pahami dari kalimat semacam ini itu adalah jangan kemudian sedikit hal yang bisa membuat kita terdistraksi itu kemudian kita membuat meninggalkan menuntut ilmu. Jangan ada sedikit hal yang itu merupakan distraksi atau hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita kemudian itu kita biarkan. Makanya misalkan contohnya tadi, mengapa di sini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari sebagian ulama toko ditutup. Itu maksudnya adalah ketika sudah waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, maka kita harus fokus. Jadi kalau kita terapkan ke kondisi kita, misalkan ketika kita menuntut ilmu, maka sebaiknya HP itu diletakkan jauh-jauh. HP diletakkan jauh-jauh misalkan, atau di silent, sehingga kalaupun ada yang menghubungi maka itu tidak bergetar atau tidak berbunyi. Jangan sampai kita baru baca satu kalimat, dua kalimat HP getar. Sedikit kita balas dulu, taruh, baca satu kalimat, dua kalimat, getar lagi. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat terdistraksi. Langsung dimasukkan HP-nya Nah, kalau Anda taruh sini supaya ada contoh Jadi Anda naruh HP di sini supaya ada contoh, Anda nunjuk HP di sini. Baik. Demikian pula kalau kita belajarnya di gadget misalkan, alhamdulillah di zaman ini banyak gadget, misalkan belajar dari laptop gitu kan, kemudian di sini belajar di tablet gitu maka harus diatur supaya notifikasi tersebut tidak mengganggu ketika kita belajar. Intinya adalah mengkondisikan supaya apa? Supaya kita fokus dan bisa mengerahkan kemampuan maksimal kita di situ. Itu yang dilakukan misalkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini beliau cuma membuka toko beliau punya usaha apa? Reparasi jam. Ahli sekali beliau di situ. Sehingga beliau itu walaupun bukanya cuma sebentar, akan tetapi langsung ini banyak orang yang mau menggunakan jasa beliau untuk memperbaiki jamnya. Tapi intinya beliau cuma buka sebentar, yang dirasa oleh beliau ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau dan keluarganya. Kemudian waktu-waktu yang tersisa digunakan untuk menuntut ilmu syar'i, ngobrak-ngabrik maktabah, karena memang beliau bidangnya beliau ahli di berbagai bidang, kan tapi yang paling menonjol adalah hadis. Belajar ilmu hadis atau menguasai ilmu hadis itu tidak bisa dijadikan part time, harus mendekati full time. Makanya para ulama berkata, ini bisa dianggap sebagai ini guyonan dari para ulama, ini guyonan saja dari para ulama. Yaitu anak yang paling tidak bisa diharapkan adalah anak dari seorang muhaddits. Ini bapaknya sibuk, gak ngajarin anaknya. Sibuk di maktabah ngobrak-ngabrik literal. Tapi ini cuma guyonan saja dari para ulama. Tayyib. Kenapa guyonan? Karena kita punya satu contoh yang bisa menebas perkataan itu dengan telak. Anaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Badr siapa? Syekh Abdul Razak. Kelas. Titik. Tayyib. Maka kita lihat jadi di sini ada sisi yang dilebih-lebihkan, akan tapi kita harus pahami dari perkataan ini adalah jauhi hal-hal yang bisa membuat distraksi ketika kita belajar. Kemudian perkataan Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lau kulliftu syira'a basalatin ma fahimtu mas'alatan." Kalau aku diberi tugas, disibukkan untuk beli bawang, maka aku tidak akan memahami suatu masalah. Ini bukan berarti kemudian kita pahami kedepannya
Umahat yang ikut kajian ini kedepannya nggak ada masakan bau bawang lagi, nggak ada. Al Imam Syafi'i mengharamkan beli bawang, bukan itu maknanya. Tapi bukan itu maknanya. Yang dimaksud Al Imam Syafi'i rahimahullah, yang dimaksud oleh beliau di perkataan ini adalah sama dengan perkataan sebelumnya yang dibawakan oleh Al Khatib Al-Baghdadi, yakni kulliftu, maksudnya di sini adalah disibukkan. Disibukkan, ya. Karena kita mengetahui misalkan di sejarahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bekerja. Ya, beliau bekerja. Beliau di Makkah bekerja, di Madinah bekerja. Beliau bersama Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Beliau di Yaman bekerja, beliau di Irak juga bekerja dan seterusnya. Ya, jadi yang dimaksud ini, yang dimaksud dengan perkataan di sini adalah hindari hal-hal yang bisa membuat seseorang itu banyak terdistraksi. Kalau misalkan membuka front perdebatan di sosmed bisa membuat antum tidak fokus menuntut ilmu, maka jangan buka front perdebatan. Ya, ala kulli hal, walaupun itu tetap membuat antum fokus, tetap ana katakan jangan membuka front perdebatan, karena tidak ada manfaatnya. Kalau misalkan seseorang ketika misalkan dia punya jadwal harian, maka dia harus memilih jadwal harian yang paling efektif. Misal jadi harus dia pikirkan mana yang prioritas, mana yang memang tidak bisa dicoret. Ya, seperti misalkan mahasiswa kuliah nggak bisa dicoret, antum nggak bisa, kehadiran minimal semester ini boleh 50%, ya sudahlah, ana hadirnya cuma 50% aja. Jangan. Atau misalkan yang sudah kerja, bos saya itu ngasih keringanan, nggak apa-apa kalau saya cuma hadir dari 5 hari kerja cuma 2 hari kerja, nggak apa-apa ya. Walaupun nanti bakal dimarahin tapi nggak apa-apa, kayaknya nggak akan bakal dipecat. Kemudian kita cuma hadir 2 hari, jangan seperti itu. Jadi harus kita tahu mana yang prioritas, mana yang wajib, dan ilmu syar'i itu diselipkan semaksimal mungkin di antara yang wajib dan prioritas tadi. Baik, manasin motor sambil murojaah. Kalau antum manasin motor kemudian sambil bengong, itu berarti belum menghargai waktu. Sehingga itu yang harus dilakukan. Jadi harus mengisi kekosongan waktu dengan sebaik mungkin, dan tentunya Anda sering sudah katakan ini sesuai dengan kondisi. Anda berikan lagi contoh mahasiswa, karena ini contohnya gampang minimal bagi Anda, ini contohnya gampang. Kalau lagi ujian, maka tidak masalah untuk memberatkan porsi untuk belajar ilmu kuliahnya tersebut karena lagi pekan ujian, tidak masalah, ilmu syar'inya dikurangi sedikit. Tapi nanti setelah pekan ujian, ilmu syar'inya ditambah lagi. Demikian. Jadi tidak masalah seperti itu. Tapi jangan sampai habis sama sekali. Jangan sampai ada hari di mana kita tidak belajar ilmu syar'i. Bahkan walaupun sesibuk apapun kita, kita harus tetap murojaah ilmu. Walaupun kita tidak menambah faidah baru, ilmu baru, minimal kita murojaah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Nah, pesan ini berlaku bagi orang yang ketika dia waktunya senggang, dia banyak memurojaah. Sekarang yang terjadi dari penuntut ilmu, waktu senggang gak murojaah, gak nambah ilmu baru. Betul. Pesan tadi disampaikan oleh para ulama itu maksudnya adalah di waktu senggang dia semangat murojaah dan dia semangat untuk menggapai ilmu baru, mempelajari ilmu baru. Taib. Masih ada kaitannya dengan hal ini, kita lanjut dulu adab keempat. Ar-rabi' ayyakna minal quti bima tayassara wa in kana yasiran wa minal libasi bima satara mithlahu wa in kana khalaqan fa bisabri ala dhikil 'aishi yanalu sa'atal ilmi wa bi jam'i shamlil qalbi an muftariqatil amali tatafajjaru minhu yanabi'ul hikam. Yaitu seorang menuntut ilmu itu harus merasa qanaah dengan makanan yang dimudahkan oleh Allah baginya untuk dia dapatkan walaupun itu sedikit. yakni makanan dan masuk juga dalam di sini minuman ya. Jadi walaupun itu sedikit tapi itu sudah cukup, maka harusnya sudah yakni sudah membuat ridho dari penuntut ilmu tersebut. Yakni jangan tamak,
harus memiliki sikap atau sifat qanaah. Demikian pula dari pakaian, harus dia merasa cukup dengan pakaian yang dia miliki selama itu ya sudah yakni memenuhi yang ditujukan dari pakaian, yaitu menutup aurat dan menjaga muruahnya. Wa in kana khalaqan, walaupun misalkan sudah ya khalaq di sini maknanya kusam. Fa bisabri ala dzikil aish, maka ketika seorang penuntut ilmu itu bersabar terhadap sempitnya hidup, dia akan mendapatkan luasnya ilmu. Nah, ini perkataan penulis di sini. Yakni beliau intinya dari perkataan ini adalah kita harus bersabar walaupun misalkan dalam kondisi yang bisa jadi oleh sebagian orang dikatakan serba kekurangan. Tapi kita harus merasa qanaah di kondisi yang disebutkan oleh sebagian orang tersebut serba kekurangan. Tapi kita harus tidak boleh melihatnya sebagai serba kekurangan, tapi kita harus yakni melihatnya sebagai qanaah, sesuatu yang sudah mencukupi kita hal tersebut. Wa bi jam'i syamlil qalbi, ketika seseorang menuntut ilmu itu menggabungkan hatinya, mengumpulkan hatinya semuanya dari angan-angan yang macam-macam, tatafajjaru minhu yanabiul hikam, maka dia akan mendapatkan hikmah-hikmah yang akan terpancar dari dirinya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih, walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Syafi'i rahimahullah beliau berkata, seseorang tidak akan mungkin menuntut ilmu ini ya jika dibarengi dengan perasaan mengagungkan diri, al-mulk wa izzin nafs, mengagungkan diri. Tidak mungkin kalau dia menggabungkan menuntut ilmu dengan hal-hal tersebut, dia tidak akan yuflih, tidak akan beruntung, tidak akan sukses. Akan tapi ketika seseorang menuntut ilmu dengan penuh ketawaduan diri dan kesempitan hidup dan melayani para ulama, menolong dakwahnya para ulama, maka dia akan sukses. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Di sini kita lihat perkataan Al-Imam Syafi'i, yakni itulah mindset dari seorang penuntut ilmu. Yaitu apa? Harus tahan walaupun misalkan hidupnya tadi kita sebut yang diistilahkan oleh sebagian orang sebagai serba kekurangan. Tetapi bukan berarti ini kemudian ya yakni tidak ingin kaya, atau maksudnya menghindari kaya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala bukakan rizki untuk dia, maka tidak masalah. Tetapi mindset yang yakni makna dari kalimat-kalimat ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bukan mengajarkan kepada kita untuk yakni menghindari untuk menjadi kaya atau tidak mau kaya sama sekali dan seterusnya. Tapi maksudnya adalah yakni kita harus memiliki sabar dalam segala kondisi, ya. Dan memang pada kenyataannya memang pasti orang itu akan memilih. Setiap orang itu akan memilih. Apakah dia akan lebih banyak memfokuskan waktunya untuk mencari harta, atau dia akan banyak memfokuskan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, sembari mencari harta tapi secukupnya. Pada akhirnya akan ada dua pilihan ini. Ya, pada akhirnya akan ada dua pilihan ini. Tapi maksud Anda tadi, ketika antum sudah memilih ya, yakni cari harta secukupnya, kemudian waktu-waktu selainnya digunakan untuk menuntut ilmu, tapi kemudian Allah bukakan pintu rizki dari situ, padahal antum sudah semangat untuk menuntut ilmu, tapi tetap Allah bukakan rizkinya, khalas, ini berarti adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada akhirnya orang akan memilih. Apakah dia memilih? Apakah dia akan milih misalkan dia milih kerja di tempat perusahaan misalkan, atau di kota yang gajinya besar, tapi jauh dari ulama, jauh dari ustadz yang bisa dia mulazamah, atau dia pilih pekerjaan yang gajinya lebih kecil, tapi lebih dekat dengan para ulama, lebih dekat dengan ustadz, bisa mulazamah. Pada akhirnya akan ada dua pilihan tersebut. Ya, apakah kemudian misalkan ya misalkan bisnis dagang, misalkan jualan, apakah dia akan gunakan seluruh waktunya dari pagi, siang, sore, malam
untuk fokus marketingin bisnisnya, atau khalas ini urusan tadi pagi dah siang selesai, ana sore atau malam ini ana off untuk menuntut ilmu syar'i. Pada akhirnya akan memilih, betul tidak? Ini yang dimaksud oleh yakni para ulama di sini. Yani memang pada ujung-ujungnya akan memilih, akan ada pilihan tersebut. Maka ketika seseorang itu memang benar-benar ingin menguasai ilmu syar'i, jadi ini yang dibicarakan oleh para ulama adalah orang-orang yang ingin tingkatannya tinggi di ilmu. Dan ini tentunya tidak semua orang. Betul? Tentunya tidak semua orang. Ya. Tapi bagi orang-orang yang ingin menjadi misalkan mustahid, tidak masalah, di zaman ini bisa. Yani seseorang bisa menjadi mustahid. Jangan ada halangan atau mental block duluan bahwa tidak mungkin di zaman ini ada mustahid. Ketika seorang ingin menjadi mustahid, seorang ingin menjadi ahli di suatu bidang ilmu syar'i misalkan, ingin menjadi ahli tafsir, ingin menjadi ahli nahwu, ingin menjadi fuqaha misalkan, maka pada akhirnya akan ada pilihan yang harus dia pilih. Ya. Tetapi ketika dia sudah memilih yang tadi kita katakan, ternyata kemudian Allah bukakan pintu rezeki bagi orang tersebut, maka itu alhamdulillah, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para ulama banyak yang kaya, akan tapi mereka banyak menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu, tapi kaya. Ya itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu dan juga diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, banyak juga. Jadi ini semua adalah, ini bukan kaitannya dengan masalah kita tidak ingin kaya atau kita udah miskin, bukan itu. Yang dimaksud di sini adalah pada akhirnya memang ada pilihan tadi, kita memilih untuk lebih mengejar yang ini atau lebih mengejar yang itu. Masalah kaya atau tidak itu dari Allah Subhanahu, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat hitung-hitungan dunia, kalkulasi orang, tentunya beda. Orang yang harta orang yang, ini cuma kalkulasi manusia ya. Orang yang marketingin bisnisnya 10 jam beda dengan orang yang marketingin bisnisnya cuma 5 jam. Betul tidak? Tapi ini kalkulasi manusia, bukan kalkulasi rizki dari Allah, cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Betul? Tayyib. Jadi semoga paham apa yang dimaksud oleh para ulama di masalah ini. Qala wala la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Ini masih perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Menuntut ilmu itu tidak cocok kecuali bagi orang yang bangkrut. Ini maksudnya diistilahkan orang yang lebih memilih untuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, itu sudah diistilahkan sebagai muflis. Tapi muflis di sini sekali lagi kita katakan bukan berarti kemudian tidak bisa kaya tadi. Kaya miskin dari Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah yang tadi, menuntut ilmu pasti memang ada pilihan. Kalau memang ingin meraih tingkatan ilmu yang tinggi, maka harus menempuh sebab, dan sebabnya adalah sebab untuk meraih ilmu yang tinggi tersebut adalah dia menghabiskan banyak waktu di situ. Qila walal ghani al-makfi, qal walal ghani al-makfi. Ya, ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana dengan orang kaya yang hidupnya berkecukupan? Maka disebutkan bahwa itu tidak cocok untuk menuntut ilmu. Jadi yang dimaksud di sini adalah kecenderungan, bukan hasil akhir. Hasil akhir kaya atau tidak itu bukan, kita cuma bisa berusaha, kita tidak bisa menentukan. Tapi maksudnya kecenderungan. Orang yang ingin menuntut ilmu syar'i dengan tingkatan yang tinggi, maka pasti dia akan memilih kecenderungan untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di ilmu syar'i. Dan itulah yang membedakan antara kebanyakan orang dengan orang-orang yang bisa meraih tingkatan yang tinggi di ilmu. Banyak pengorbanan yang dilakukan. Itu poinnya ya Mas saya. Poin dari seluruh perkataan di sini adalah banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Beli kitab misalkan, kitabnya 1 tapi 10 jilid. 2 juta itu harganya, betul? Penuntut ilmu tahu lah, paham insyaallah. Ini 1 juta 1 kitab tapi berjilid-jilid. Gimana bisa dapat uang segitu? Orang lain misalkan
uang yang sama mungkin dia gunakan untuk investasi atau apa. Penuntut ilmu dia gunakan untuk beli kita, investasi ilmu. Itu maksudnya kecenderungan, pengorbanan. Ya, orang yang ingin naik ke derajat ilmu yang tinggi pasti akan cenderung ke arah ini. Ya, tetapi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kemudian ya ini tidak ingin kaya atau dan seterusnya. Sekali lagi kita tidak bicara hal tersebut. Taib. Masih banyak sebenarnya, akan tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Mungkin kita azan dulu, baru setelah itu kita sesi tanya jawab, karena sudah lama sekali tidak ada sesi tanya jawab kalau tidak ada sesi setelah Isya. Jadi mungkin kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit dengan sesi tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan materinya di pertemuan berikutnya.